Kalau akun harus ini Pak, harus Bapak bikin sendiri karena kita nggak gitu. nggak buat akun atas nama klien, kita nggak boleh. SOP. Sekarang yang kita pakai itu M1 sama M5, yang paling cepet Pak. Jadi profitnya juga cepet dia. Iya. Terus untuk open posisinya itu minimal di lot berapa Pak? 0,01? Tergantung modal. Oke, kalau misalnya modalnya 1000 itu 0,08 Pak. Nah, jadi kecil sekali. Oh. Nah, sementara kalau toleransi untuk modal $1000 kan sebenarnya boleh 0,1, tapi dia pakai 0,08. Itu ada kok Pak. Bapak cek di WhatsApp deh. Ada ininya Pak. Ada apa? Detail reportnya. Bapak cek deh. Bentar Pak. 0,08. Lihat di WhatsApp deh Pak. Iya. Nah, Bapak buka aja. Oh ini ya Pak. Ada ya? Ada Pak. Sama ini ya, coba ya. Saya coba kirim MK5. Bapak bisa baca MK5 nggak Pak? Bisa Pak. Bisa ya? Oke. Bisa Pak. Adminnya kirim MK5 nih. Tuh. Jadi udah ada yang pakai, memang udah sehari 7% dia Pak profitnya. Tuh. Jadi memang software kita verify Pak, diakui. Begitu. Banyak orang luar malah ngambil sama kita Pak. Jadi kalau tiap hari ya, si robot ini akan melakukan open posisi berapa ininya tergantung dari marketnya ya Pak ya? Betul, memang tergantung dari market. Pengambilan posisi kan tentu tergantung dari rules. Dari rules sama market yang sedang terjadi. Kalau memang marketnya memenuhi syarat untuk software ambil posisi, maka software akan ambil posisi. Biasanya sih minimal 1 hari sekali yang kita hitung Pak. Kan kelihatan dari detail reportnya itu kita lihat, oh 1 hari sekali dia Pak. Begitu udah profit ditutup. Itu berarti pure langsung sistem otomatis ya Pak, maksudnya tanpa kita tugasnya istilahnya kalau orang awam cuman deposit, kemudian nanti di setting dia akan running secara sendirinya gitu ya Pak ya? Betul, semua software trading otomatis yang asli begitu. Kalau dulu saya pernah dapat software trading otomatis nggak gitu Pak? Itu yang semi kali, ada yang semi dia. Jadi kalau nggak kita buka halaman page-nya itu nggak jalan Pak? Itu semi kali Pak. Oh. Kalau yang kita punya full Pak. Terus nanti tahu-tahu kalau dia open posisi misalnya marketnya turun, dia ambilnya nge-buy Pak. Kan gila Pak. Oh itu namanya strategi reversal Pak. Oh gitu. Ya strategi reversal. Jadi kalau harganya turun dia beli, tapi kalau naik dia jual. Itu ada, memang bisa kita setting semua. Bisa kita setting. Nah kebetulan kalau yang fast scalp ini dia follow trend Pak. Oh follow trend. Nah, jadi kalau memang trennya lagi naik dia beli, bukan jual. Oh. Nah, kalau trennya turun dia pasar ya Pak ya? Gimana Pak? Ngikutin market yang sedang terjadi ya Pak berarti? Iya follow trend Pak, ngikutin follow trend. Iya. Jadi kayaknya kok saya rasa kok jauh ya Pak dari pengalaman yang saya pernah beli, istilahnya pernah dapat, sama dari sketsa atau mungkin saya pernah lihat YouTube-nya Bapak, walaupun belum semua sih Pak. Sini, aduh, memang. Kalau Bapak mau lihat YouTube saya semua mah bisa seminggu sebulan kali Pak, nggak selesai Pak. Iya benar sih Pak. Orang dari 2016 kita udah bikin YouTube. Iya. Dan saya juga melihat YouTube-nya Bapak jadi bingung, ini produknya banyak sekali, bagus-bagus lagi. Iya, memang banyak Pak, memang banyak. Kita karena gini Pak, karena strategi setiap investor beda, strategi setiap trader beda. Nah, kita berusaha untuk mengakomodir kebutuhan semua klien kita. Jadi memang banyak Pak, banyak, ada yang manual, ada yang otomatis. Ada yang maunya ini, ada yang maunya itu. Kita berusaha untuk penuhin semua, Pak. Makanya begitu saya ngobrol sama ya, daripada saya salah jawab, mendingan saya tanya-tanya dulu. Karena kalau saya nanti so tahu kan jadi ibaratnya Bapak butuhnya mobil, saya tawarinnya motor, nggak nyambung gitu loh Pak. Iya. Oh ya Pak. Jadi Bapak kan bilang mungkin
botnya ini akan bekerja mungkin 1 kali dalam sehari ya Pak, benar ya Pak? Betul, Ya. betul. Nah, sedangkan kalau untuk scalping itu Bapak tadi bilangnya bisa dipakai di time frame 1 menit sama 5 menit Pak. Nah, itu gimana Pak? Betul, betul Pak. Jadi yang dimaksud dengan 1 menit dan 5 menit adalah software tersebut dia membaca market untuk candlestick yang berapa menit. Nah, 1 menit dan 5 menit. Masalahnya kan nggak setiap menit muncul momen. Bisa aja baru 4 jam kemudian setelah kita pasang baru muncul momennya. Atau bisa aja begitu kita pasang baru 6 jam kemudian muncul momen. Jadi software kita memang tidak asal-asalan untuk open posisi, sehingga akurasi yang dihasilkan oleh posisi dari software kita itu 80% ke atas, Pak Priyo. Oh gitu. Jadi nggak asal-asalan dia. Satu lagi Pak, buat saya yang pengen ini tanyakan. Jadi itu untuk open posisinya itu berarti kita harus setting manual dulu ya Pak? Nggak perlu Pak. Kita sudah kerjakan semua Pak. Bapak terima beres, Bapak cukup buka akun, terima beres, kita pasangin, Bapak tinggal pantau profit aja. Oh gitu. Pantau hasil aja. Ya berarti yang minimal $1.000 ini ya Pak ya? Betul, idealnya minimal $1.000. Oke Pak. Karena kalau pengalaman saya yang sudah itu kan harus kita setting dulu nih Pak sebelum si mesin atau robot ini jalan Pak. Mau di 0,1, 0,01 gitu loh Pak. Oh, nah, kalau ini nggak perlu. Bapak terima beres saja. Walaupun bisa Bapak setting. Kan ini bukan bentuknya software. Kita kan kirim ke Bapak nih. Ya. Memang bisa disetting. Memang Bapak bisa rubah. Tetapi ya saran kita nggak perlu. Karena kita sudah risetkan Pak. Kita sudah kerjakan itu semua Pak. Oh gitu Pak Andrew. Iya Pak. Dan ini khusus gold ya Pak ya, khusus untuk gold ya Pak, udah jadi. Jadi Bapak beli barang tuh beli software udah jadi, nggak perlu diapa-apain. Pak, kalau untuk pengalaman yang pakai yang paskat nih Pak, untuk teknik scalping ya Pak, yang botnya sudah jalan, rata-rata dalam 1 hari dia mengambil posisinya berapa kali Pak? 1 hari Pak, tadi saya udah jawab Pak di atas itu Pak. Oh sehari sekali ya? Ya minimal ya Pak ya. Oh minimal ya? Tergantung momen Pak. Kalau untuk maksimalnya Pak rata-rata Pak? Oh kalau maksimal bisa 3-4 kali. Tergantung momen juga Pak. Oh gitu. Iya. Nah boleh ya Pak saya nanya yang VIP ya Pak, siapa tahu nanti. Silakan. Kalau kelebihan dari yang VIP itu apa aja Pak? Boleh? Iya. Enggak, maksudnya lebih spesifikasinya gitu loh Pak. Ya untuk yang di gold gitu loh. Sama. Oh sama ya. Hanya bedanya yang di VIP itu Bapak bisa pakai di bebas broker 1. Untuk pengambilan lotnya Pak sama Pak, beda? Sama. Hanya beda 1 di penggunaan broker, bebas broker. Ya. Yang kedua adalah unlimited account. Misalnya Bapak punya akun di 10-10-nya bisa Pak. Oh, tapi yang penting di MT5 ya Pak? Ya yang penting MT5. Karena kalau MT4 udah ketinggalan zaman. Kita udah rada males develop di sana. Jujur aja. Walaupun bisa ya, tapi saya nggak rekomen ya. Udah ada MT5 ya kita pakai MT5. Saya juga udah rada jarang update di MT4. Karena semua yang canggih-canggih udah MT5 Pak. Kita kan main software. Oh gitu. Baik Pak. Ya. Oke, mungkin Pak Andrew saya terima kasih sama-sama waktunya. Sama-sama. Izinkan saya nanti segera mungkin bisa DP ya Pak. Silakan nanti Bapak bisa komunikasi aja sama kita. Ya. Oh ya Pak, ada nggak Pak pernah terjadi mungkin ya semacam bot error atau sampai akhirnya harusnya profit terus mereka jadinya loss gitu loh Pak? Ada nggak Pak? Nggak pernah Pak. Yang pernah begini ya Pak ya. Ini robot udah jalan nih Pak. Biasanya yang pernah itu investor intervensi. Maksudnya Pak? Intervensi maksudnya robotnya udah jalan tapi investornya gatal klik sendiri. Oh. Nah itu nggak boleh. Oh gitu. Itu bisa merusak Pak. Bukan rusak filenya ya, tapi merusak trading plan dari software tersebut. Itu banyak kejadian.
Dan kalau sudah begitu biasanya saya bisa ngedetect, oh ini ada intervensi dari klien, oh ini ada intervensi dari trader. Ya kita disclaimer juga, Pak Bapak ada intervensi ya, berarti Bapak tahu resikonya ya. Ya sudah, kalau udah tahu resiko kan uang dia Pak. Yang penting kita sebagai konsultan, kita sebagai developer kasih saran yang baik dan benar, sejujur-jujurnya, sebaik-baiknya. Kita pengen klien profit. Tapi kalau memang klien punya keputusan sendiri atau dia mau intervensi, kita nggak bisa larang juga Pak. Hanya kita disclaimer aja. Kita cuma bisa kasih saran. Seandainya Pak, mungkin pengalaman Bapak yang sudah terjadi dengan klien-klien Bapak seperti itu, apakah itu akan terjadi untuk mereset software lagi, atau nanti dia akan kembali normal setelah next time gitu loh Pak? Tergantung permintaan klien. Kalau misalnya kliennya minta, Pak tolong di setting ulang, kita kerjain. Oh gitu. Nah, tapi kalau kliennya bilang, oh saya lebih nyaman gabungan antara software dengan analisa saya, boleh, nggak apa-apa. Itu kan tergantung kliennya. Itu ada kemungkinan nggak Pak? Misalnya nih, saya sudah disettingin botnya nih. Saya kalau lihat momen nih, misalnya saya klik di situ. Ada kemungkinannya nanti misalnya di hari berikutnya si bot akan tidak bekerja gitu. Ada oh enggak. Bukan akibatnya bukan begitu, tapi lebih ke akibat ke hasil dari tradingannya aja Pak. Oh gitu. Kalau hasil tradingan yang manual profit ya otomatis kan modalnya tambah gede. Tapi yang kebanyakan kejadian kan robotnya udah bikin profit capek-capek pelan-pelan, ternyata ada yang klik, kliennya ternyata loss. Nah itu yang membuat rusak hasilnya Pak, bukan rusak robotnya. Robot Pak kita garansi sumber hidup Pak Priyo. Iya Pak. Baik. Sudah sangat jelas ya Pak Andrew. Iya. Kita coba lihat di YouTube. Iya. Oke Pak, pertanyaan saya yang terakhir. Iya. Kalau saya mau ngambil yang fast-cap yang biasa. Iya. Dari harga robot sama minimal untuk deposit, saya perlu biaya berapa ya Pak? Saya orang awam Pak, istilahnya gitu. Sebenarnya kalau deposit itu terserah Pak. Oh terserah ya? Hanya memang idealnya dalam riset kita minimum idealnya $1.000. Nah maksudnya ideal itu artinya kita sudah merisetkan robot ini untuk penggunaan $1.000. Tapi misalkan Bapak mau pakai, saya mau coba di 500 dulu, bisa nggak? Bisa Pak, tetap bisa. Oh gitu. Hanya kan itu tidak mengikat. Kalau modal itu kan tidak mengikat Pak. Lagi pula kan Pak Priyo kan nanti setornya itu bukan ke saya. Modal itu kan Bapak ke broker. Nggak ada urusan sama saya itu Pak. Ya. Enggak, maksudnya kan, untuk gambaran kita nih Pak, misalnya kita katakanlah kita mau berinvestasi jangka panjang nih. Nah, berapa modal minimal yang harus kita keluarkan kan gitu loh Pak. Kan ada orang yang pengen ibaratnya passive income, orang berkata begitu seperti itu. Cuman saya butuh biaya berapa dong kan gitu Pak. 1.000 aja udah cukup Pak. 1.000 ya. Kalau katakanlah 1.000 $1 10.000 10 jutaan ya Pak. Ngitungnya gitu kan Pak. Misalnya gampangnya. Kalau dia pakai kurs berjalan Pak, 15.000 sekian. Oh 15.500 kalau nggak salah ya. Ya nanti kalau Bapak withdrawal juga pakai kurs asli. Sekarang kan udah nggak ada dolar 10.000 Pak, udah nggak ada. Ya. 15.500an lah Pak. Pakai. Karena saya di Agnes itu kemarin saya ngambilnya kursnya rupiah Pak. Oh rupiah. Ya jadi ngitungnya bisa lihatnya enak, oh udah segini close gitu. Kalau dolar kan pusing Pak. Iya. Gitu. Ya. Baik Pak Andrew. Iya. Terima kasih sekali lagi. Iya, makasih Pak. Nanti segera saya chat ke nomor yang ini ya Pak. Iya, yang tadi. Ya. Itu saya juga kontrol kok, admin saya laporan terus Pak. Pak nggak ngadain ini Pak, seminar-seminar gitu Pak di Semarang gitu, Surabaya gitu. Dulu sering, tapi gara-gara pandemi kemarin kan kita sempat stop. Dan kita kemarin kebanyakan juga bikinnya Zoom gara-gara pandemi gitu loh. Oh gitu. Kayak sekarang kan saya ngobrol lebih Zoom. Jadi kalau misalnya sekarang saya lagi di Medan, saya mau ngobrol sama Bapak kan nggak harus ketemu. Iya. Jadi itu lebih memudahkan apalah. Iya Pak. Ya tapi nanti kalau keadaan udah kembali
normal, udah lebih gampang, ya kita mau aja sih ngadain yang offline kita mau aja. Cuma ya kembali balik, ini pesertanya mau nggak disuruh kumpul gitu loh Pak. Kan masing-masing peserta punya beda-beda. Kalau dulu kan belum ada Zoom kan. Nah sekarang udah ada Zoom, mereka tuh lebih baik sukanya, yuk gue mau Zoom aja nih, bisa tampilin apa-apa. Dulu Bapak lihat deh website saya atau Instagram saya tuh saya sering Pak bikin yang offline, rame malah Pak. Pekanbaru, sering ya Pak. Iya. Kalimantan, Surabaya, sering. Saya ngikutin YouTube-nya Bapak kan lama Pak, cuman ini cara daftarnya gimana, terus timingnya kapan gitu kan. Gini Pak, selalu ketinggalan saya Pak. Oh iya, soalnya saya cepet Pak bikinnya. Hampir setiap minggu minimal saya udah update. Iya Pak. Oke, Pak Andrew, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, selamat siang Pak Andrew. Tuhan berkati. Saya izin tutup ya, Pak. Iya Pak. Ya.